Shalom saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami, mengenal-Mu lebih dalam. Haleluya. Yesus Tuhan, kami mau lebih dalam mengenal-Mu. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu ya Yesus.
Dan biarlah hidup kami boleh berbuah Tuhan akan kebenaran firman-Mu Yesus. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan sampaikan isi hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja memiliki satu tema, yaitu bagaimana tetap berbuah di musim yang kering. Sesuatu tema yang mungkin buat kita susah dalam mengartikannya dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang mengikut Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kita akan mengerti bahwa di tahun-tahun kekeringan, di tahun-tahun yang sulit ini, Tuhan tetap memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita tetap berbuah di tahun yang kering ini. Apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang diberkati, bahkan berbuah lebat, berbuah banyak dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami yang namanya kekeringan, tetapi kita mengalami yang namanya kelimpahan, penuaian berkat yang luar biasa di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama poin yang pertama, apa yang kita kerjakan supaya kita bisa tetap berbuah di tahun yang kering adalah tetap berakar di dalam Tuhan. Di sini berakar di dalam Tuhan punya artian beriman sungguh-sungguh, tertanam sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat ketiga bagian B. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga bagian B berkata, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Sekali lagi, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana pohon-pohon yang begitu kuat di masa-masa kering, mereka masih hidup, mereka masih berbuah, mereka masih mengeluarkan daun yang hijau. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang terjadi atas pohon ini? Pohon ini memiliki akar yang mungkin sangat kuat di dalam bawah tanah. Dia mengalami akar yang begitu kuat, sehingga ketika mereka mengalami yang namanya musim kering datang, musim yang tidak banyak air, akar itu tetap akan mencari sumber air di bawah tanah, sehingga kehidupan, kelangsungan hidup pohon ini boleh terpelihara, sehingga bukan hanya terpelihara hidupnya, tetapi bisa menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami yang namanya hidup kita berbuah, kita mau mengalami yang namanya bisa menjalani tahun-tahun kekeringan ini dengan berlimpah, dengan berbuah lebat, maka kita harus berakar kepada Tuhan. Di sini berkata akar adalah iman kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Berbicara melekat atau berakar, beriman kepada Tuhan bukan berbicara hanya di saat tahun-tahun kering saja. Bukan di saat kita mengalami apa yang namanya kekeringan ekonomi, kita baru datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku baru mengalami masalah, aku baru mengalami masalah ekonomiku, sehingga aku benar-benar sungguh-sungguh kepadamu. Tetapi ketika berbicara berakar atau beriman kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Apapun kondisi kita, apapun musim yang kita alami, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Kita harus berakar kepada Tuhan. Sehingga iman kita selalu ada. Walaupun kita mengalami hari-hari yang mungkin berat, hari-hari yang begitu pergumulan hidup kita, mungkin mengalami yang tidak baik. Tetapi ketika engkau mengalami yang namanya berakar, imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, tertanam dengan Tuhan, maka di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa di mana orang berkata, oh hari-hari ini susah, tahun ini susah. Tetapi ketika hati kita, iman kita berakar kepada Tuhan, maka kita akan dibedakan. Kita akan tetap berbuah, kita akan tetap memiliki buah yang lebat. Sehingga kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita melihat pohon yang meskipun tahun-tahun kekeringan, kemarau panjang, tetapi mereka masih bisa hidup, mereka masih memiliki daun yang hijau. Kita harus mengerti bahwa mereka memiliki akar yang tertanam di dalam. Dia tahu di mana sumber air itu. Sama dengan hal kita, di mana kita bisa mengalami berkat sekalipun di tahun ini penuh sesuatu yang sukar dan susah. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tahu sumber sukacita kita. Kita tahu sumber dari berkat itu adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita akan mengalami yang namanya tahun kelimpahan. Penuhan berkat. Buah kita berbuah sekalipun kita mengalami hal namanya kesusahan ekonomi. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua bersama-sama. Kita bersama-sama berlomba-lomba. Kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Kita berakar kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami tahun penuhan. Sekalipun orang banyak berkata, tahun ini adalah tahun yang sukar. Tahun ini adalah tahun yang sulit. Bapak Ibu percayalah bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan. Di mana sekalipun keadaan kering, tetapi kehidupan kita masih tetap bisa berbuah lebat, berbuah banyak. Sehingga kita bisa jadi saluran berkat buat banyak orang. Ayo Bapak Saudara, kita belajar. Poin yang pertama, kita harus berakar kepada Tuhan. Atau kata lain adalah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong dan membedakan kehidupan kita. Jadi poin yang kedua, apa yang membuat kita tetap berbuah di tahun-tahun kering? Poin kedua adalah mentaati perintahnya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, firman Tuhan berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan bahwa firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Berarti Tuhan menyuruh kita adalah tinggal di dalam Tuhan. Benar-benar menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lepas daripada Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan adalah kita harus benar-benar tinggal. Apa toh Tuhan kasih berkata adalah tinggallah di dalamku. Jadi Tuhan menyuruh kita mentaati firman-Nya. Kita harus taat kepada Tuhan. Oh, Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan ngomong, tinggallah di dalam. Dan dikatakan bahwa apa saja tadi dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita mau, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah takut di bawah sekalipun musim-musim yang susah, musim yang sulit, kita bisa melakukan yang namanya menerima buah-buah yang lebat itu. Dikatakan di saat tadi bahwa tugas kita apa toh? Tugas kita adalah taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, dua hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita tetap berbuah di musim kering. Yang pertama, kita harus memiliki akar kita kepada Tuhan, memiliki iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi perintah Tuhan kita harus melakukan. Jika Tuhan menyuruh kita menabur di tahun kering, kita harus tetap menabur. Apa yang menjadi suara hati Tuhan yang ditaruh di Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo kita kerjakan bersama-sama. Sehingga kita boleh mengalami yang namanya tahun-tahun kelimpahan. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Sekalipun mungkin saat ini di depan mata kita mengalami ekonomi yang susah. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan keuanganku? Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau menaruh, engkau mentaati apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima buah roh itu, buah-buah yang lebat itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengenal namanya masa kering.
kita akan menerima dan kita akan mengerti bahwa kehidupan kita hari-hari ini adalah masa-masa penuaian di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, oh tokoku masih sepi, oh pekerjaanku kok enggak rame. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan dan engkau mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, maka kelimpahan itu, maka buah-buahmu, maka tahun-tahunmu bukan lagi tahun-tahun yang kering, tetapi tahun yang kelimpahan, yang berbuah banyak, bahkan berbuah lebat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk mengerti bahwa kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu poin pertama kita harus berakar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Poin yang kedua kita harus mentaati Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan melalui kehidupan kita, melalui Roh Kudus dalam hati kita, ayo kita kerjakan bersama-sama. Sehingga tahun ini, tahun penuaian, tahun ini, sekalipun tahun kering, kita tetap berbuah lebat. Kiranya firman Tuhan pagi hari menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.